bagiku, terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, guru dan staf, dan para siswa yang saya kasihi, kita bertemu kembali di dalam ibadah kita hari ini ya. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Sebelum kita merenungkan bagian daripada firman Tuhan, mari sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Bapa yang ada di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena anugerah Tuhan saja, maka kami masih boleh menikmati kehidupan, kami masih boleh belajar, kami masih bisa bekerja, dan dalam anugerah Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Bahkan di tengah pergumulan yang tidak mudah, yang tidak ringan, kami bersyukur bahwa Tuhan tetap memberikan kami pengharapan. Di tengah situasi yang tidak pasti, kami yakin pimpinan penyertaan Tuhan tetap pasti adanya bagi kami. Dan sebentar kami akan bersama-sama merenungkan akan bagian firman Tuhan, pimpinan dan penyertaan Tuhan Roh Kudus ada pada kami semuanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal pasal yang ketiga, ayat 9 dan 10. Ya, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan firman Tuhan hari ini diambil dari kalimat awal dalam ayat yang kita baca tadi, yaitu muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Nah Bapak, Ibu, dan juga anak-anak, apakah kalian pernah ya atau mungkin suka begitu ya mengintip sosial media yang akunnya itu ya ada kata rich-nya? Ya, mungkin antara lain ya yang Ibu tahu ini ya, Rich Kid of Internet. Di situ isinya adalah remaja-remaja kaya ya sedunia. Atau mungkin Crazy Rich. Nah, biasanya di belakangnya tuh ada negara tertentu atau benua tertentu. Atau mungkin melihat-lihat sosmednya para public figure, selebritis. Nah, kira-kira apa ya isinya kalau scroll mereka gitu ya. Nah, salah satu yang sangat kelihatan memang yang dimunculkan adalah lifestyle dengan segala kemewahannya. Mobil, rumah gitu ya, pakaian, tas, bahkan liburan mewah, atau bahkan yacht dan kapal pesiar dan pesawat pribadi mungkin. Jadi kalau kita tidak mengetahui memang akan kehidupan mereka secara utuh, tampaknya maka yang tertangkap oleh mata kita adalah bahwa harta yang melimpah yang mereka miliki itu dipakai untuk kemewahan duniawi. Ya, sepintas seperti itu. Nah, harta dari mana? Harta dari penghasilan, begitu ya. Harta penghasilan adalah sesungguhnya itu adalah berkat dari Tuhan. Dan hari ini yang kita baca dengan jelas memberikan tuntunan, memberikan bahkan perintah begitu ya, bahwa harta itu tidak dipakai untuk kemewahan, tetapi harta itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah Bapak, Ibu, dan juga anak-anak yang kasih Tuhan, harta yang mana nih? Harta yang dari mana? Nah kalau buat kami gitu ya, yang dewasa, orang tua kalian, Bapak Ibu guru dan staf, itu kan sudah bekerja atau memiliki usaha. Ya, wirausaha, wira swasta begitu. Jadi mudah nih, cukup mudah maksud saya untuk menerapkan
bagian daripada firman Tuhan ini. Kan kami sudah bekerja, kita sudah punya penghasilan, ya gaji begitu ya, atau ya dari usaha itu tadi, sehingga bisa memberikan persembahan. Apapun itu, entah persembahan sulung, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, kemudian persembahan janji iman, ya, ataupun mungkin persembahan-persembahan yang lainnya. Nah, kalau kami Bu, para siswa, kami ini yang masih remaja, harta kami ini apa begitu ya? Penghasilan kami dari mana? Ya, memang sebagian besar dari kalian sumber berkatnya masih dari orang tua. Ya, mulai dari situ. Mulai dari situ, anak-anak gitu ya. Bahwa kalian diberkati dengan uang saku. Ya, entah itu mingguan, bulanan begitu ya. Dan selain uang saku, mungkin ya kemarin yang merayakan Imlek dapat angpau dong ya, begitu ya. Apalagi, dari mana lagi penghasilan kalian? Ibu tahu beberapa dari remaja saat ini ya, sekarang ini itu sudah diberkati dengan memiliki penghasilan mungkin dari endorse gitu ya. Mungkin kalian yang punya talenta tertentu, menyanyi, menari, itu berkarya dan menghasilkan akan uang dari situ. Atau kalian yang biasa ikut lomba, ya, pertandingan-pertandingan. Nah, itulah uang saku dan penghasilan-penghasilan tadi, itulah yang namanya berkat daripada Tuhan. Penghasilan, ya, dalam tanda petik penghasilan. Itulah harta kalian, itulah penghasilan kalian. Nah, kemudian bagaimana memuliakan Tuhan dengan itu semuanya? Bagaimana kalau tadi yang pertama, apa nih, dari mana begitu ya? Kemudian bagaimana memuliakan Tuhan dengan itu? Nah, uang saku kalian, entah mungkin itu yang bisa jadi mingguan, bulanan begitu ya, itu mulai dikelola, mulai diatur, belajar untuk menyisihkan ya sebagian daripada uang saku itu ataupun penghasilan-penghasilan yang lain itu tadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari hal yang kecil dan sederhana, tetapi dengan hati yang mau belajar untuk memberi, ingin terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, memberi atau terlibat dalam pekerjaan Tuhan ini, ya contohnya salah satunya kalau kalian ke gereja ya. Kalau ke gereja sekarang atau mungkin sudah ya, kalau untuk kolekte, untuk persembahan, tidak perlu lagi nih, Pak, aku mau ke gereja, minta dong uang persembahan. Bisa jadi kalian mulai belajar mengelola dengan uang saku ataupun penghasilan-penghasilan lain tadi, itu disisihkan untuk persembahan kepada Tuhan. Ya, jadi bagaimana? Ya, memberikan persembahan, memberikan kolekte dari sebagian uang saku ataupun uang-uang tambahan itu tadi. Kemudian bagaimana lagi untuk memuliakan Tuhan dengan tadi penghasilan-penghasilan itu tadi, gitu ya. Yang kedua ya belajar menyisihkan, mengelola untuk mereka yang membutuhkan. Siapa yang bisa saya beri, Bu? Oh, banyak. Kalau istilah Bu Lorta itu ya Tuhan gerakan kita, gerakan kalian untuk membantu siapa, untuk mengulurkan tangan, menyisihkan berkat itu kepada siapa, ya lakukanlah itu. Bisa jadi suatu kali digerakkan untuk memberikan tips kepada ojol ya, pengemudi ojol, entah itu yang melayani kalian pergi ke sana ke sini ataupun untuk yang sudah mempermudah untuk kalian bisa mendapatkan makanan minuman yang kalian inginkan. Atau melihat penjual pedagang koran ya di pinggir jalan atau penyapu jalanan, atau mendengar ada bencana alam, kemudian kalian menyisihkan sebagian berkat itu
untuk menyumbang ya buat orang yang membutuhkan lewat instansi atau institusi apapun begitu ya. Bahkan mungkin suatu kali Tuhan perlihatkan kepada kalian ya, ada orang-orang di sekitar kalian, entah itu teman sepermainan, teman sekolah begitu ya, yang sedang membutuhkan akan uluran tangan kalian. Memberi dengan apa ya yang kalian miliki, apa yang mereka butuhkan, kalian bisa menyisihkan sebagian, bisa diberikan untuk mereka. Nah, pertanyaan berikutnya, terus berapa Bu yang harus diberikan? Nah, kalau kita lihat ya, memang di dalam firman Tuhan, khususnya di Perjanjian Lama, itu umat Israel, umat pilihan Tuhan memang diberikan ada aturan-aturannya gitu ya. Aturannya soal apa? Soal berapa, soal kapan, soal siapa yang menerima. Nah, kalau di dalam Amsal Salomo ini dituliskan bahwa tadi adalah dan dengan hasil, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Nah, mereka pada zaman itu memang akan mempersembahkan hasil pertama dari panen mereka, dan mereka mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai apa? Sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan yang telah memberi mereka tanah dan memberkati tanah dan tanaman mereka. Sehingga mereka memberikan akan persembahan ya sebagai ucapan syukur, persembahan dari hasil pertama. Nah, Bapak Ibu dan juga anak-anak, belajar untuk memberi yang terbaik pada Tuhan. Dan untuk kalian para siswa, mulailah dari masa sekarang. Nah, sebenarnya memuliakan Tuhan tidak hanya lewat harta, tapi juga bisa melalui pelayanan ya, melalui waktu, kemudian melalui talenta. Tapi juga sudah belajar memberikan memuliakan Tuhan tadi melalui persembahan atau melalui berkat materi yang kita miliki. Berapa? Mau 1/10? Boleh. Mau lebih? Boleh. Belum bisa seperti itu? Tengok hati kita, ya, kita belajar. Melalui persembahan-persembahan itu, sesungguhnya kita memuliakan Tuhan. Dan itu adalah respon, ya. Itu adalah respon atas kehendak Tuhan. Tindakan memberikan persembahan, ya, menyerahkan sebagian berkat kita untuk kemuliaan nama Tuhan, itu sesungguhnya adalah buah daripada iman. Dan dalam Amsal ini tadi disebut sebagai hikmat. Jadi seseorang yang memiliki hikmat itu akan memberikan persembahan, ya, memuliakan Tuhan melalui berkat-berkat, ya, harta yang mereka miliki. Dan berkat dari hikmat ini memberikan harta kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tadi dituliskan di ayat yang ke-10 bahwa lumbung-lumbung kita itu akan diisi penuh melimpah oleh Tuhan sendiri, sang sumber berkat itu. Nah, jika kita berani ya untuk belajar taat, mengasihi Tuhan melalui materi, dan itu yuk kita mulai dari hal yang kecil dan sederhana itu, maka ketika makin dewasa, makin diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang istimewa, berkat-berkat yang luar biasa, maka kita sudah akan terbiasa bersyukur pada Tuhan sang sumber berkat itu melalui harta yang Tuhan percayakan. Dan akhirnya kita tidak akan lagi hitung-hitungan berapa yang akan kita berikan kepada Tuhan gitu ya. Tapi
kita memberikan dengan kejujuran, kita memberikan dengan ketulusan, itulah yang menuntun kita, kejujuran, ketulusan begitu ya, ucapan syukur di dalam kita memberikan persembahan. Bapak Ibu dan juga anak-anak yang kasih Tuhan, nah soal berapa yang harus diberikan ini, itu ada beberapa orang yang merasakan bingung begitu ya, harus memberikan berapa. Nah, sangat mungkin mereka sebenarnya ingin tidak melanggar aturan firman Tuhan, ingin taat kepada firman Tuhan. Nah, maka mereka mulai begitu ya, kemudian melakukan perhitungan. Nah, tapi bisa jadi nih ya, ketika perhitungan itu menghasilkan nominal yang cukup gede begitu, mereka kemudian menjadi ragu, menjadi gelisah begitu, bahkan mungkin menjadi tidak rela untuk memberikan sejumlah angka yang hasil hitung-hitungannya mereka sendiri begitu ya. Nah, ketika hal ini terjadi, maka persembahan ya, memberikan berkat untuk kemuliaan Tuhan yang awalnya adalah bentuk ucapan syukur, melakukan kehendak Tuhan, kok menjadi transaksi begitu ya, menjadi perhitungan untung dan rugi. Nah, atau nih ya kisah yang lain nih ya, kisah yang lain. Nah, ini nih ya, lihat nih. Nah, ini uang berapa? Uang biru nih ya, uang 50.000. Nah, ketika uang 50.000 ini ya kita bawa ke kafe, ke mall begitu, ini gede atau enggak? Ya, rasanya ini bukan cuman kecil, tapi ini terlalu kecil. Kalau kita bawa ke kafe, enggak cukup rasanya dengan uang biru ini. Tetapi apa yang terjadi ketika ini ada di dompet kita dan kita itu masuk di dalam sebuah persekutuan, ya, di dalam ibadah di gereja. Uang ini rasanya apa? Terlalu besar. Kalau misalnya mau berangkat nih ya, mau berangkat ke gereja dan kemudian lihat di dompetnya, waduh uangnya kok antara ini dengan misalnya yang lebih kecil, maka yang akan keluar yang lebih kecil. Atau kalau yang ada ini dan yang merah, apa yang dilakukan? Mencari tukar, ya. Kalau bisa tukar dulu uang yang biru atau uang yang merah itu, begitu ya. Nah, kemudian hal ini menjadi sesuatu yang memberi, tapi kemudian kita sebegitu perhitungannya ya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan juga anak-anak yang kasih Tuhan, mari kita belajar untuk jujur di dalam mengasihi Tuhan sang sumber berkat itu. Dan memang ya, untuk memberi banyak tidak perlu menunggu sampai rich, sampai kaya begitu, baru kemudian kita bisa berbagi berkat, berbagi persembahan yang gede. Tidak. Kalau ke depan dalam anugerah Tuhan, Tuhan izinkan kita, kalian begitu ya, itu menjadi orang-orang yang berlebihan di dalam harta, di dalam berkat Tuhan, ya, bukan lifestyle kita yang kemudian pertama dan utama itu untuk kita tingkatkan atau mungkin tunjukin gitu ya di sosial media. Tetapi pertama dan yang utama, ingatlah pada sang sumber berkat itu. Dan yang pertama dan utama adalah muliakanlah Tuhan melalui hartamu. Itu yang mesti kita ingat. Nah, ayo ya, khususnya anak-anak ini ya, mulai belajar untuk menyisihkan uang saku dan penghasilan pribadimu itu untuk pelebaran kerajaan Allah, untuk pemberitaan Injil ya di dunia ini. Melalui apa? Melalui persembahan kalian di gereja, dan juga bisa jadi melalui kasih kalian kepada Tuhan, melalui memberi kepada sesama. Bapak Ibu dan khususnya anak-anak nih ya, yuk kita mulai belajar menyisihkan sebagian uang saku gitu ya,
ataupun penghasilan-penghasilan pribadi lainnya begitu untuk pelebaran kerajaan Allah, untuk pemberitaan Injil di seluruh dunia melalui persembahan yang kita berikan ke gereja, begitu ya, melalui gereja. Nah, dan yang penting adalah ya, kita akan coba lihat sebagai penutup, Ibu akan bacakan bahwa penting di dalam kita memberikan persembahan ini itu dari 2 Korintus ya. Oke. 2 Korintus pasal yang ke-9 ya, ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan mengatakan demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Mari kita berdoa kembali ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami keluarga, orang tua yang mengasihi kami, yang memeliharakan akan kehidupan kami hari demi hari, dan yang selalu mencukupkan segala apa yang kami butuhkan. Dan mereka juga memberikan kepada kami uang saku ataupun mungkin juga hal-hal lain yang kami butuhkan. Dan pagi ini kami akan terus belajar taat kepada Tuhan dengan menyisihkan uang saku yang Tuhan percayakan kepada kami, ataupun mungkin juga penghasilan-penghasilan lain yang Tuhan izinkan untuk juga kami nikmati di masa remaja ini, sebagian untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biar kami juga terus belajar memberikan itu dengan tulus, dengan sukacita, dan mensyukuri sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami ingin menyerahkan kegiatan kami selanjutnya yang ujian praktik, Tuhan memberkati kelas 9 dan juga untuk yang lainnya dengan proses pembelajaran di rumah, Tuhan yang juga memberkati. Kesehatan kami serahkan kepada Tuhan, dan tolong kami untuk juga dalam kesadaran penuh menjaga diri kami dan menjaga orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami peralaskan. Amin. Selamat melanjutkan karya dan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.